second. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak sholih dan sholihah. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan dibahas kali ini masih di pelajaran 6, mengidolakan Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam dan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik, pembahasan yang pertama mengenai kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa. Dia dikenal memiliki sikap yang halus dan lembut. Nabi Harun memiliki kelebihan dalam hal kefasihan lisan ketika berbicara. Di kalangan masyarakat, dia dikenal dengan sosok yang mudah bergaul. Pribadinya menyenangkan dan semua orang menyayanginya. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Harun ditunjuk menjadi juru bicaranya karena kefasihannya, lisannya. Kemudian Allah mengangkat Nabi Harun menjadi nabi. Nabi Harun juga memiliki sifat-sifat mulia yang harus kita teladani. Ketika menemani Nabi Musa berdakwah, dia menunjukkan sifat bijaksana. Sifat tersebut tercermin dalam perkataan dan perbuatannya. Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Perkataannya tegas dan mudah dipahami. Ketika menghadap Fir'aun, Nabi Harun menjelaskan bahwa dakwahnya mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Tetapi Fir'aun dengan sombong menolaknya. Ketika bicara dengan orang lain, kita harus bijaksana, yaitu berbicara dengan pelan tetapi jelas. Jangan berbicara yang menyinggung perasaannya. Bicaralah dengan kata-kata yang sopan. Memberi nasihat kepada teman juga harus bijaksana dan tidak dengan marah-marah. Mari kita lakukan seperti Nabi Harun. Baik anak-anak, mari kita lihat, kita simak cerita tentang Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat.
Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra dari Is bin Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari Sarah. Jadi, Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Kehidupannya makmur dan sejahtera. Beliau memiliki kekayaan yang banyak jenisnya, mulai dari harta benda hingga hewan ternak yang tidak terhitung jumlahnya. Di balik kehidupannya, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah SWT. Nabi Ayub tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Beliau juga suka menolong orang fakir miskin dan anak yatim. Nabi Ayub tidak sombong karena menjadi orang kaya. Dia selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah. Kekayaannya diperlukan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, semua tetangganya sangat menghormati Nabi Ayub. Banyak sifat dan perilaku Nabi Ayub yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, sifat dermawan dan tidak sombong, tabah, dan tawakal menghadapi cobaan. Sifat-sifat tersebut adalah sifat terpuji. Maka dari itu, mari kita meneladani dan ikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Nah, berikut ini ada video kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali.
beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahma dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak soli dan solihah. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya di rumah ya. Dan juga selalu semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.